Sekarang saya sudah berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini saat kita sahur seperti sekarang. Sudah mulai habis makanannya? Sudah ya Bapak ya? Perlu tambah lagi? Cukup dulu, sekarang bertanya dulu langsung, boleh ke Ustadz Abdul Somad atau ke Ustadz Dasat Latif. Silahkan saya persilahkan. Ibu ada yang mau bertanya? Iya Ibu, silahkan dari sini dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya dengan Ratna Chania. Saya izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan sebuah hadis di mana sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika baik maka baiklah seluruh jasad dan jika rusak maka rusaklah seluruhnya. Nah, jika dikaitkan dengan hadis tersebut, saya ingin bertanya Ustadz, apakah ada kaitannya penyakit fisik atau jasmani dengan penyakit hati atau sifat dengki? Ya, baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kasih kesempatan Ustadz Dasat Latif yang mungkin bisa menjawab Ustadz yang pertama. Ya. Apakah kalau ada hubungannya antara penyakit fisik dengan penyakit hati Ustadz? Pasti ada. Saya mau kasih contoh. Sekarang COVID, apa yang bisa mengobatinya? Belum ada obat yang bisa mengobati COVID kecuali meningkatkan imun. Dan seluruh aktivis medis mengatakan kalau imunmu mau bagus, hatimu harus ceria, hatimu harus tenang, hatimu harus enjoy. Semakin tertekan, semakin depresi, maka imun menurun. Maka ibu saya sarankan kalau suami mau baik imunnya, jangan selalu periksa handphonenya. Biar tenang ya? Ya, biar tenang biar hati. tenang, Karena kalau dipegang handphone sama istri, itu detak jantung kacau dia, tidak bisa dibaca. Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa memang hati yang lapang, hati yang sehat akan berpengaruh pada tubuh yang sehat. Nah, itu salah satu bukti lah itu tadi imun. Sampai sekarang ini belum ada yang bisa menyembuhkan penyakit COVID kecuali melawan COVID itu adalah imun kita yang baik. Dan dokter menyarankan kalau mau imunmu bagus harus tenang, ceria. Jangan baca-baca berita-berita yang mencemaskan. Begitu orang diisolasi, maka yang pertama disarankan tutup medsos. Karena di medsos biasa membuat orang panik. Apalagi awal-awal COVID 2 tahun yang lalu kan. Kalau ada orang isolasi tambah depresi, lihat itu. Berita kematian, berita kematian. Kecemasan itu adalah penyakit hati. Dan untuk mengobatinya, meningkatkan imun adalah dengan hati yang tenang. Hati tenang itu bukan dengan dengar musik, tapi biasanya pembacaan ayat suci Al-Quran, mendengarkan kalimat-kalimat Allah itu ya. Insya Allah hati yang sehat membuat fisik yang sehat. Kalau saya tidak salah ada dulu pepatah waktu saya masih kecil. Yang mana Ustaz? Dalam tubuh yang kuat, dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat. Tapi ini kayaknya sudah tidak tepat. Sebab koruptor itu sehat-sehat tubuhnya, hatinya yang jiwanya yang sakit. Tidak lagi. Oke, baik, cukup jelas ya Ibu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari meja yang tengah ya. Silakan Bapak. Mohon izin bertanya Ustadz. Nama saya Rahmat Hidayat, Prinsipal SD International Islamic Boarding School. Pertanyaannya adalah Ustadz, bagaimana cara kita bersikap ketika kita mendapati orang iri ataupun dengki kepada kita agar kita tetap bisa berbuat baik kepada orang tersebut, bukan malah sebaliknya kita bersikap sombong ataupun takabur. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Ustadz Abdul Somad mungkin bisa menjawab. Jadi bukan kita yang mendengki ya Pak ya, tapi ketika kita mendapatkan rasa dengki dari orang lain. Bagaimana Ustadz? Baik, izin Ustadz. Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita hanya melihat zahir. Wallahu yatawallas sarair. Dengki yang ada dalam hati orang kita tidak tahu. Jadi kalau ada orang mendengki di dalam hatinya kita tidak tahu. Bagaimana kalau dengkinya berubah menjadi action, menjadi fitnah, maka kita tinggal di negara hukum. Dia bisa kena pasal pencemaran nama baik. Jadi kalau kita melaporkan orang memfitnah kita, sesungguhnya kita sedang menasehati dia
dengan salah satu cara. Orang selalu menganggap nasihat itu adalah tausiah, ceramah, khutbah, ngobrol. Itu salah satu nasihat. Tapi nasihat yang paling bagus adalah yang memberikan efek jera. Jadi kalau dia sudah melakukan suatu tindakan, maka dalam Islam diajarkan an-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa, al-ainu bil aini, mata balas mata, wal udhunu bil udhuni, telinga balas telinga, wal juruha qisas, luka balas luka. Tapi Islam tidak selamanya hukum. Ada lagi yang lebih hebat daripada hukum. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan berikan balasan yang terbaik. Jadi semua proses ini kita laksanakan. Kalau hanya dalam hati lalu kita hukum, oh si anu dengki dengan saya, belum tentu. Bisa jadi itu hanya sekedar dugaan semata. Tapi kalau sudah berubah menjadi action, kita punya pilihan. Mudah-mudahan yang kita lakukan itu untuk liihqaqil haq wa ibtalil batil, menunjukkan ini salah dan ini benar, bukan karena hawa nafsu. Demikian Pak Rahmat Hidayat. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Baik, saya lanjutkan lagi ke penanya yang ketiga dari sebelah kanan saya. Ya Ibu, silahkan Ibu. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Nuansari Halimah, sebagai prinsipal dari SMP IISS. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk menjaga hati kita gitu supaya kita terhindar dari sifat yang dengki. Apakah ada kiat-kiat sukses supaya terhindar dari rasa dengki itu sendiri? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abdul Somad dulu, mungkin nanti ditambahkan Ustadz Dasat Latif. Kata Abu Darda, sahabat Nabi, at-tafakkur sa'ah, berfikir sejenak, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Kapan waktu yang paling tenang untuk berfikir? Di tengah malam. Walaupun sekarang tengah malam pun kadang tidak tenang berfikir karena gol sepak bola. Kita merenung sejenak, jangan-jangan aku sudah selamat, sholat sudah, baca Quran sudah, mendidik anak sudah, tapi masalah hati aku sudah kena. Jadi kita berfikir sejenak bagaimana memperbaiki hati ini, lalu kemudian berdoa kepada Allah. Selama ini doa minta anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Selama ini doa minta kepada orang tua, Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna. Tapi ada satu doa, Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau jadikan dalam hati kami ghil. Kata ahli tafsir artinya ghil di situ hasadan. Jangan sampai ada hasad dalam hati kami lilladzina amanu, kepada orang beriman. Kalau ada orang hasad kepada orang kafir, boleh jadi termaafkan, walaupun perbuatan itu tetap tidak baik. Tapi bayangkan, satu masjid, satu ustadz, satu jamaah, satu kajian, tapi tetap ada hasad, maka kita diminta berdoa kepada Allah, la taj'al fi qulubina ghillan, jangan sampai ada ghil, hasad dalam hati. Ikhtiar introspeksi diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita rasional. Kalau kita dengki ke orang, apakah nikmat yang ada pada diri dia berkurang? Tidak. Apakah nikmat yang ada pada diri kita bertambah? Tidak juga. Nikmat dia tidak berkurang, nikmat kita tidak bertambah, malah asam urat kita yang naik. Darah jantung, darah tinggi, jantung koroner, gula darah naik semua. Jadi nampaknya dia di dalam tidak kelihatan hasad, tapi dia berpengaruh kepada fisik. Jadi jangan salahkan orang yang ngundang akikah, kalau setelah pulang acara itu darah tingginya naik, bukan salah kambing. Yang salah adalah kondangan itu pakai cincin gelang besar-besar semua. Oh iya. Yang disebut Ustadz Dasat, yang dipakai. Mudah-mudahan kita selamat dari penyakit zahir dan batin. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz Dasat boleh juga ditambahkan Ustadz. Ya, kalau saya tips amalan yang paling sering saya lakukan, karena dengki itu bukan hanya mengidap penyakit orang awam, para alim juga.
Jangankan saya, paman Nabi aja, itu paman Nabi. Masih satu silsilah dengan Nabi, kan kena juga penyakit dengki. Nah kalau saya kena seperti itu, cara mengobatinya langsung istighfar. Istighfar. Istilah saya tembak dengan istighfar. Satu kali belum sembuh, istighfar terus. Satu kali belum sembuh, 2 kali sampai hilang. Dan biasanya 2-3 kali sudah hilang. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Cuma yang pasti cara mengucapkannya bagus dan telinga mendengar. Jangan sebenarnya. Nah, itu main ya. Astagfirullahaladzim wa atubu. La ilaha illa anta. Apalagi kalau disertai geleng-geleng kepala. Biasanya cepat. Ya. Jadi jangan dibiarkan setan menguasai hati kita. Dan yang paling penting, tidak mungkin hati kita bersih tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada ruang dan waktu khusus untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan hati. Nah, saya kira demikian. Tergantung juga kasusnya. Kalau kasusnya dengki karena dia baik rezekinya, maka selalu dekati dia. Dekati dia. Ketika mulai dia dekati, mudah-mudahan dengan sifat yang baik menular ke kita. Ya, kalau kita dengki sebab dia populer, dekati dia sambil mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan nikmat yang kau berikan kepada dia kau tularkan kepadaku. Ya, karena semakin kita jauhi, ya semakin berdengki kita, tidak bisa mengobatinya. Dekati, mudah-mudahan dengan dekat bisa menularkan kebaikannya itu ke kita. Ya, insyaallah. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Cukup jelas ya Ibu ya, jadi memang kalau kita membahas mengenai dengki ini adalah sesuatu yang harus kita kenali sejak awal. Bagaimana kita mungkin tanpa sadar merasa tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Tadi Ustadz Dasat mengatakan kalau ternyata ada orang lain berhasil, dekati. Supaya keberhasilannya bisa kita rasakan. Kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan berpikir dulu sebelum kita merasa hal yang buruk supaya kita sadar bahwa yang kita lakukan itu tidak benar dan kita bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari rasa dengki, dihindarkan dari segala macam kebencian dan selalu diberikan keselamatan. Sebagai penutup, kita minta Ustadz Abdul Somad untuk bisa bersama-sama membacakan doa agar kita diberikan banyak ketenangan. Silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi. Amin. Sucikan hati kami dari penyakit hasad, dengki, wal kibriya'i wal 'azamah. Sucikan hati kami dari penyakit angkuh, sombong, merasa besar dari yang lain. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat dari silap dan salah. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dari segala penyakit-penyakitnya. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.